Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, mari kita baca umum kitab agar berikan kelancaran dan kemudahan dalam presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pada Bapak Heru Prayogo MPD selaku pengampu mata kuliah Cirebon Studies. Perkenankan saya Jalaluddin Alemani pada pertemuan ke Cirebon pada pertemuan ke-12 ini pada mata kuliah Cirebon Studies. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas yang berjudul Sistem Kesenian di Cirebon yang ketiga. Kemarin itu yang kedua, sekarang ada yang ketiga. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem kesenian di Cirebon yang ketiga. Kemarin sudah membahas Cirebon, sistem kesenian di Cirebon pertama dan kedua, yang ini adalah yang terakhir. Itu sistem kesenian di Cirebon yang ketiga. Sistem kesenian Cirebon yang ketiga ini berarti kita akan pelajari seni tradisional Cirebon. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan mempelajari warisan seni tradisional di Cirebon. Khususnya adalah ukiran dan batik. Di pada pertemuan ketiga ini, pada pertemuan ke-12 ini, kita akan membahas sistem kesenian di Cirebon ketiga yang isinya adalah ukiran dan batik. Cirebon adalah salah satu pusat kebudayaan di Jawa Barat yang kaya akan seni dan tradisi. Kota di Cirebon memiliki kota Cirebon memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Islam yang berpengaruh di masa lalu. Nah, salah satu bentuk seni tradisional Cirebon yang terkenal adalah ukiran. Ukiran Cirebon itu memiliki ciri khas tersendiri dibanding seni ukiran yang lain, misal seni ukir Jepara. Kan Jepara juga ada seni ukir. Seni ukir di Cirebon itu memiliki motif-motif yang unik dan filosofis. Selain itu, Cirebon juga dikenal sebagai salah satu pusat batik yang penting di Jawa Barat. Batik Cirebon memiliki beragam jenis, mulai dari batik keraton, batik pesisiran, hingga batik santri. Pada pertemuan kali ini, kita mempelajari lebih dalam mengenai keragaman seni tradisional di Cirebon, mulai dari makna dan filosofi di balik ukiran dan batik, hingga proses pembuatannya yang penuh dengan kreativitas dan keahlian. Ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon adalah warisan seni tradisional yang telah berusia berabad-abad. Pada abad ke-16, tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh para seniman dan pengrajin yang mahir. Ukiran-ukiran di Cirebon ini tidak hanya memiliki keindahan estetika yang luar biasa, namun juga syarat akan makna dan filosofi yang mendalam. Setiap goresan, pahat, dan bentuk ukiran pada kayu ataupun batu merupakan bentuk refleksi dari kearifan lokal masyarakat Cirebon. Motif-motif yang khas seperti naga, burung, hingga tumbuhan memiliki simbol-simbol yang mengandung nilai kehidupan spiritualitas, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Tradisi ini menjadi cerminan dari kebudayaan Cirebon yang kaya dan unik yang harus dipertahankan. Seni ukiran Cirebon merupakan seni dekoratif. Ukiran Cirebon seringkali menghiasi berbagai artefak seperti furnitur, dekorasi rumah, dan perhiasan. Keindahannya yang menonjol mencerminkan kekayaan budaya Cirebon. Ukiran ini telah menjadi ikon penting bagi masyarakat Cirebon dan dikenal luas di seluruh Indonesia. Ukiran Cirebon memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan ukiran dari daerah lain. Motif-motif yang digunakan biasanya terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk geometris. Pembuatan ukiran Cirebon juga melibatkan keterampilan dan kreativitas yang tinggi dari para pengrajin. Mereka menggunakan teknik pahat yang rumit dan membutuhkan ketelitian serta kesabaran.
Ukiran Cirebon tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, tapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Karakter dan filosofis ukiran Cirebon. Yang pertama adalah menggambarkan tentang simbolisme. Motif ukiran dari seni batik Cirebon yang dibuat seringkali mewakili nilai-nilai moral, keyakinan, dan simbol agama, seperti simbol kemakmuran, kekayaan, dan keberuntungan. Yang kedua merupakan bentuk ekspresi seni. Ukiran Cirebon mengekspresikan seni tradisional yang kaya dan beragam, yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap karya memiliki keunikan sendiri dan bermakna. Teknik dan motif ukiran Cirebon. Yang pertama adalah pahat dan kayu. Ukiran tradisional Cirebon ini itu menggunakan pahat yang tajam, alat pahat yang tajam untuk mengukir kayu keras seperti kayu jati yang dikenal kuat dan awet. Proses pembuatan ukiran Cirebon membutuhkan keterampilan dan kesabaran yang tinggi dari para pengrajin. Ukiran Cirebon memiliki ciri khas tersendiri dengan motif-motif yang terinspirasi dari alam, seperti tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk geometris. Selain itu, ukiran Cirebon juga seringkali menampilkan unsur-unsur budaya lokal seperti wayang, kaligrafi, dan simbol-simbol spiritual. Tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi, ukiran Cirebon juga memiliki makna filosofis yang dalam bagi masyarakat setempat. Keindahan dan keunikan ukiran Cirebon telah menjadikannya ikon penting bagi budaya Cirebon dan dikenal luas di seluruh Indonesia. Nah, lalu ada motif flora. Motif-motif ukiran Cirebon adalah ada motif flora. Motif flora yaitu ya motif tumbuhan, motif bunga, daun, dan tanaman yang melambangkan keindahan alam dan keberuntungan. Terus lalu ada motif fauna, motif hewan yaitu seperti naga, burung ponik, dan ikan yang sering melambangkan kekuatan, keberuntungan, dan kejayaan. Seni keraton. Ya, lalu ada batik keraton. Selain seni ukiran, lalu ada batik. Cirebon juga memiliki batik, tidak hanya Pekalongan maupun Lasem. Cirebon juga memiliki batik, yaitu batiknya batik keraton. Jadi, ya asal usulnya ini dari kerajaan, dari Kesultanan Cirebon pastinya. Batik keraton merupakan seni dari keraton. Batik keraton adalah bentuk seni batik yang dibuat di dalam keraton, kan? Dibuat di Kesatuan Keraton Cirebon. Batik ini merupakan karya seni yang memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri, dihasilkan oleh para pembatik di lingkungan Keraton Cirebon. Setiap motif dan corak pada batik keraton memiliki makna filosofis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi Cirebon. Dan ini, batik ini tidak hanya indah secara visual, namun juga kaya akan simbol-simbol yang mewakili identitas dan sejarah keratonan Kasepuan. Mati. Kita lanjut. Batik keraton. Batik keraton adalah bentuk seni batik yang dibuat di dalam keraton Kasepuan Cirebon. Batik ini merupakan karya seni yang memiliki keistimewaan dan keunikan sendiri. Dihasilkan oleh para pembatik di lingkungan Keraton Cirebon, Kesultanan Cirebon. Setiap motif dan corak pada batik keraton memiliki makna dan filosofis yang mendalam, mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi Cirebon. Batik ini tidak hanya indah secara visual, namun juga kaya akan simbol-simbol yang mewakili identitas dan sejarah keraton Kasepuan. Mati mana ya Allah, itu langsung bisa. Yang kedua ada, ya Allah, yang kedua adalah merupakan
Aduh, datanya mati. Wifi, wifi, wifi. Ya Allah, salah. Yang kedua adalah merupakan Royal Heritage. Batik keraton seni menampilkan motif-motif yang kaya akan sejarah dan makna simbolis. Yang ketiga adalah seni yang tinggi. Terkenal akan kehalusannya dan proses pembuatan yang rumit, batik keraton menunjukkan hasil dan keterampilan tangan yang tinggi. Nah, ciri khas batik keraton Cirebon, mulai dari warna, motif, dan teknik. Warna dari batik keraton Cirebon dikenal dengan warna yang lembut dan natural seperti coklat, biru, hijau, dan kuning. Motifnya juga seringkali terinspirasi dari flora dan fauna serta simbol-simbol religius dan kerajaan. Nah, sementara teknik yang pembuatan yang digunakan itu dikenal sebagai teknik tulis atau cetak, menggunakan canting dan malam yang panas. Ya, hampir sama seperti batik yang lain, menggunakan canting atau cetak. Selain batik keraton, juga ada batik pesisiran. Pesisiran berarti adalah mencerminkan laut. Pertama adalah batik laut. Batik pesisiran merupakan batik yang dikembangkan di daerah pesisir Cirebon. Batik pesisiran tidak hanya menjadi bagian dari pakaian, tapi juga mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Cirebon. Motif yang digunakan adalah motif lautan. Motif-motifnya biasanya terinspirasi dari laut, seperti ikan, ombak, dan kapal. Ataupun karang juga bisa. Nah, warna yang digunakan biasanya dikenal dengan warna-warna cerah dan ceria seperti merah, biru, dan kuning. Nah, perkembangan batik pesisiran di Cirebon. Perkembangan batik pesisiran di Cirebon itu telah berkembang secara berabad-abad. Perkembangannya di daerah pesisir Cirebon sangat dipengaruhi oleh interaksi budaya yang kaya dan sejarah panjang yang melibatkan berbagai kelompok etnis yang ada di Cirebon. Maafnya, terdapat pengaruh budaya Arab. Jadi, pada batik pesisiran di Cirebon itu terdapat pengaruh budaya Arab, Cina, dan Eropa. Dan itu terlihat pada motif dan warna batik. Sementara permintaan batik pesisiran Cirebon sekarang menjadi populer. Sekarang telah menjadi populer dan ditandai dengan permintaan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada yang terakhir batik santri. Tadi ada batik keraton, batik pesiran, dan batik santri. Berarti sekarang batik santri. Batik santri atau batik Ciwaringin. Pertama, motif yang digunakan. Motif batik santri menggunakan motif yang sederhana dan minimalis. Terinspirasi dari nilai-nilai Islam yang mencerminkan kesederhanaan. Seperti santri. Santri itu biasanya adalah kehidupannya sederhana. Jadi santri itu umumnya ya mencerminkan kehidupan sederhana. Tidak akan kelihatan mewah, sederhana, tetapi menarik. Sangat menarik bagi dunia luar. Kedua, warnanya. Batik santri biasanya menggunakan warna-warna yang kalem, seperti hitam, putih, coklat, dan biru tua. Ya, sama seperti santri. Santri itu cenderung mempunyai watak atau sikap yang kalem. Nah, nomor tiga maknanya. Motif dan warnanya memiliki makna spiritual, mencerminkan nilai religius dan kesederhanaan. Jadi kiblatnya adalah memang santri yang mencerminkan kesederhanaan, alam. Lalu apa makna simbolik batik santri? Motif batik santri itu memiliki makna mencerminkan nilai Islam seperti keyakinan, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Batik santri merupakan warisan budaya Cirebon yang kaya makna dan estetika. Jadi batik santri ini memang terinspirasi dari santri. Umumnya santri ya mengamalkan ajaran Islam yang sederhana, kalem, tidak arogan, dan tidak cenderung terlihat. Nah itulah memang kepribadian santri itu seperti itu. Namun keberadaannya itu mempunyai dia tarik tersendiri cara dan sangat dibutuhkan. Jadi bagi para santri tidak usah berkecil hati. Santri harus harus apa kendel. Santri harus kendel, harus berani.
Jangan muncis, jangan penakut. Jadi santri itu jangan penakut. Percayalah sampean semua itu dibutuhkan di masyarakat. Sama nantinya akan dicari. Banggalah menjadi santri. Sekian Bapak dosen, penjelasan sedikit dari saya, presentasi sedikit dari saya. Mohon maaf, ini saya lagi tidak di rumah, beda dan berada di pegunungan, jadi sinyalnya sedikit sulit dan tadi putus-putus. Ada saat saya menerangkan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Karena kalau untuk rekaman lagi tidak mungkin nih, nanti saya sampai malam. Mohon maaf atas keteledoran saya yang tidak segera mengerjakan dan mengerjakannya pada hari Kamis ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan saya selama apabila tadi ada kata-kata saya selama menerangkan ada yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.